Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, pemerintah Prabowo Subianto pada tahun ini itu memiliki satu program, yakni makan bergizi gratis, ya, dan juga mungkin program-program lain yang dianggap perlu. Ya. Di satu sisi, Pak Prabowo juga menyatakan bahwa pembangunan proyek IKN akan lanjut dan akan ada penambahan anggaran sekitar 40-an triliun rupiah, ya. Dan kemudian juga kita juga tahu pemerintah juga membuat satu kebijakan untuk mengurangi persentase anggaran di berbagai kementerian, ya. Memang ada beberapa kementerian yang kemudian tidak terjadi pengurangan anggaran, tapi ada juga yang namanya kementerian dan lembaga itu akan mengalami pengurangan anggaran. Ya. Saya beri contoh ya, ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan ya, dari Menteri Keuangan tentang efisiensi belanja kementerian, lembaga dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 ya. Jadi, identifikasi rencana efisiensinya antara lain, saya beri contoh ya. 1, alat tulis kantor 90% dipotongnya ya. Kegiatan seremonial 56,9%. Ya. Kemudian rapat seminar sejenisnya 45,0%. Ya. Kajian dan analisis 51,5%. Diklat dan BIMTEK ya 29,0%. Ya. Honor output kegiatan dan jasa profesi 40%. Percetakan dan souvenir 75,9%. Ya. Sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3%. Lisensi aplikasi 21,6%. Jasa konsultan 45,7%. Bantuan pemerintah 16,7%. Pemeliharaan dan perawatan 10,2%. Dan kemudian perjalanan dinas 53,9%. Peralatan dan mesin 28,0%. Infrastruktur 34,3%. Belanja lainnya 59,1%. Apa yang ingin saya katakan di sini adalah yang namanya pemerintah itu boleh-boleh saja melakukan pemotongan anggaran untuk suatu anggaran yang lebih penting. Tapi jangan lupa ya bahwa persoalan keadilan, persoalan misalnya bahwa yang namanya rakyat Indonesia itu juga harus dididik, persoalan bagaimana anggaran pendidikan, anggaran penelitian, anggaran kemudian juga training dan hal-hal yang penting yang juga dilakukan ya, itu apakah juga mengalami pemotongan-pemotongan yang seperti itu. Termasuk misalnya anggaran untuk misalnya kendaraan dinas bagi pegawai ya. Saya baca ada satu surat edaran juga dari bagian Kepegawaian Negara Republik Indonesia ya. Dan itu ternyata akan meniadakan kendaraan dinas untuk pegawai di lembaga tersebut ya. Dan Anda tahu ya, kalau kemudian yang namanya pegawai-pegawai negeri sipil yang merupakan rendahan tersebut tidak kemudian bisa ada lagi kendaraan jemputan, Anda bisa bayangkan berapa rupiah yang harus mereka keluarkan untuk ongkos dari rumah ke kantor. Kalau nggak percaya, hitung aja ya. Kalau Anda misalnya rumahnya di Cibubur, Anda harus pergi ke Jalan Tamrin, kira-kira berapa rupiah Anda harus mengeluarkan, baik itu untuk ojek, baik itu misalnya untuk Transjakarta, kemudian juga ditambah lagi kendaraan-kendaraan lain ya. Saya beri contoh, kalau Anda naik LRT ya, dari wilayah Cibubur ke wilayah Tamrin, itu pasti Anda harus ke Duku Atas dulu, dan dari Duku Atas lagi naik entah Transjakarta ataupun Gojek ya. Anda bisa hitung berapa satu kali jalan dan kemudian berapa pulang pergi dalam sehari. Kalau misalnya gaji mereka sebagai golongan 2 ya,
yang hanya misalnya sekitar 5 juta rupiah sebulan atau di bawah 5 juta rupiah sebulan, berapa ongkos perjalanan per hari, dan kemudian Anda bisa bayangkan apakah uang mereka, uang gaji mereka, dan juga uang tambahan mereka itu cukup untuk membayari ongkos mereka ke kantor setiap hari, ya. Saya beri contoh ya, saya kebetulan ya, istri saya itu masih PNS di sebuah lembaga ya, dia bekerja di Jalan Tamrin ya, dan kemudian dia harus ke kantor tiap hari. Sekarang untung masih ada bus jemputan dari kantornya. Anda bisa bayangkan ya, itu kalau kemudian harus menggunakan kendaraan umum, jumlahkan saja ongkos per hari, dan kemudian Anda kalikan dalam 24 hari atau 25 hari, dan itu berapa jumlahnya. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, sebuah lembaga yang misalnya tugasnya itu adalah mendidik dan juga mentraining, melakukan seminar, melakukan kajian. Saya beri contoh ya, Lembaga Ketahanan Nasional ya. Dan Anda tahu mereka yang masuk ke Lembaga Ketahanan Nasional ini adalah orang-orang yang melakukan satu kegiatan-kegiatan yang nantinya akan menentukan bagaimana jabatan mereka ke depan ya, sebagai seorang pemimpin bangsa ya. Ngapa? Karena Lemhanas itu juga memberikan suatu pengajaran mengenai bagaimana wawasan ideologi mereka, bagaimana wawasan kebangsaan mereka, bagaimana wawasan geopolitik, geoekonomi, dan macam-macam yang harus mereka ketahui ya. Dan kita tahu ya, di Lemhanas itu paling tidak itu ada kegiatan baik yang bersifat reguler maupun yang bersifat apa istilahnya itu non reguler ya. Dan Anda tahu ya, setiap tahun biasanya Lemhanas itu memiliki satu kegiatan yang reguler untuk 100 orang ya. Kalau kemudian biaya untuk kegiatan-kegiatan tersebut misalnya dikurangi, Anda bisa bayangkan apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Nasional untuk merencanakan ataupun mendidik orang-orang yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di berbagai lembaga dan juga kementerian negara ya, baik di dalam TNI, Polri, orang-orang di lembaga ataupun kementerian pemerintah, ataupun mereka-mereka yang berasal dari parlemen ya, baik parlemen pusat, daerah, kemudian orang-orang yang terkait dengan partai politik ya. Anda bisa lihat aja angka pemotongannya seperti apa dan bagaimana kemudian kita bisa menjalankan tugas-tugas tersebut secara baik. Anda bisa misalnya lihat juga bagaimana anggaran untuk misalnya Dewan Ketahanan Nasional ya. Itu juga bisa dilihat. Itu kalau saya membaca itu betapa sedihnya kita. Apakah kemudian kita tidak lagi penting untuk membicarakan masalah ketahanan nasional? Apakah kita tidak lagi penting untuk mengajarkan kepada para petinggi TNI kita, petinggi kepolisian negara kita, mengenai betapa pentingnya bukan cuma persoalan ketahanan nasional RI, tapi juga bagaimana kalau ada misalnya persoalan-persoalan ancaman politik, ekonomi, militer, dan juga yang lain-lain ya, yang bersifat ideologis, yang bersifat cyber, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau kemudian anggaran-anggaran itu dipotong tanpa memperhatikan betapa pentingnya kajian, ataupun seminar, ataupun diskusi-diskusi ya, kalau semuanya seakan-akan bukan lagi persoalan penting, Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi di negeri ini ya. Karena pemotongan-pemotongan itu tentunya bukan saja akan memotong dua, tadi saya katakan lembaga di Republik ini ya, saya beri contoh Lemhanas dan Dewan Ketahanan Nasional ya, tapi juga universitas-universitas negeri yang ada di negeri ini ya. Apalagi kemudian katanya perjalanan dinas ditiadakan, apalagi yang keluar negeri. Kemudian kita juga bertanya, mengapa kemudian kalau presiden keluar negeri itu membawa rombongan auzubillah min zalik besarnya ya, tanpa kemudian kita bisa lihat
apakah memang orang-orang yang ikut dengan rombongan presiden itu semuanya benar-benar penting untuk diajak, atau kemudian bisa saja itu dikurangi, dan juga bisa saja anggarannya itu bisa ditahan agar jangan terlalu besar, ya. Ini lagi yang lain, ya. Tidak boleh lagi ada misalnya sewa gedung dan sebagainya, ya. Itu saya ingat ketika teman saya, kenapa saya katakan teman saya? Karena dia satu batch dengan saya waktu menjadi duta besar di Ukraina, ya, Yudi Krisnandi. Ketika teman saya itu menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dia waktu itu mencanangkan suatu gagasan bahwa tidak boleh ada lagi kegiatan-kegiatan di hotel. And you know apa yang terjadi? Ya, saya kebetulan waktu itu masih menjadi peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ketika saya ke Aceh, saya tinggal di sebuah hotel, betapa sepinya hotel itu. Dan kemudian saya menangis. Kenapa menangis? Karena saya juga mendengar keluhan dari pegawai hotel itu. Saya tanya, kenapa Pak kok jadi sepi? Kan ada kebijakan Pak bahwa PNS tidak boleh ada lagi yang punya kegiatan di hotel, ya. Khususnya di hotel bintang 3 dan bintang 4, ya. Karena inilah yang biasanya untuk pegawai-pegawai menengah ke bawah, ya, bukan pegawai pada tingkatan tinggi, ya. Ini, dan kemudian apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Menteri, dia akhirnya mengubah kebijakannya tersebut, ya, supaya apa yang dibuatnya tersebut itu jangan sampai mematikan hotel-hotel di Indonesia yang memang sedang sulit untuk mendapatkan baik itu penghuni ataupun orang-orang yang makan di hotel tersebut, ya. Ini juga contoh yang lain. Dan kemudian kalau Anda perhatikan juga, ya, kalau kemudian bis-bis jemputan juga itu akan dikurangi, apalagi ditiadakan, ya, seperti yang itu terjadi di sebuah kantor negara di Bilangan Cililitan itu, ya. Anda bisa bayangkan bagaimana nasib supir-supir antar jemput tersebut, ya. Bagaimana yang tadi saya katakan juga, ya, mereka-mereka yang kemudian terkait dengan persoalan-persoalan tersebut. Dan tentunya yang namanya misalnya Pertamina itu juga akan kekurangan jumlah penjualan, baik itu Pertalite mereka ataupun bahan bakar diesel mereka. Kenapa? Karena tidak akan ada lagi yang namanya kendaraan-kendaraan milik negara yang berbahan bakar diesel itu masih berjalan di ibu kota ataupun di wilayah lainnya. Dan kemudian tidak akan ada lagi misalnya orang-orang yang mendapatkan jabatan dan kemudian juga kendaraan dinas, itu juga ditiadakan, dan ini akan menyebabkan segalanya itu benar-benar akan mengurangi yang namanya peredaran uang di dalam negara ini. Karena jangan lupa, ya, Presiden Prabowo Subianto juga jangan lupa yang namanya APBN itu adalah salah satu faktor terbesar di dalam roda keuangan ekonomi Indonesia, ya. Dan ini yang harus kemudian diperhatikan, ya. Jangan kemudian gara-gara kita ingin melakukan suatu kebijakan tertentu, langsung kemudian kegiatan-kegiatan lain itu ditiadakan ataupun dikurangi, yang ini kemudian menimbulkan efek yang namanya ketidakadilan, dan juga akan menimbulkan juga efek misalnya tidak berjalannya ekonomi di dalam masyarakat secara positif, baik, ya. Makanya kemudian mengapa kita tidak berupaya, ya, untuk meningkatkan ekspor dari barang-barang produksi Indonesia ataupun barang-barang pertanian kita ataupun barang-barang tambang kita, ya. Dan karena apa? Karena kita selalu melihat, ya, bahwa yang namanya ekspor itu juga akan menentukan keuangan negara. Apakah nanti misalnya ekspor impor kita itu bersifat positif, ya, artinya kita surplus, ataukah kemudian kita negatif dalam artian kita defisit di dalam perdagangan internasional kita, ya. Dan yang lain lagi yang juga harus diingat, ya, kalau kemudian anggaran-anggaran yang terkait dengan persoalan tambahan income bagi
pegawai, ya. Saya beri contoh ya, kalau saya tidak salah, hari Senin besok, ya, hari Senin besok itu akan terjadi demonstrasi entah di depan istana atau di mana yang akan dilakukan oleh teman-teman dosen-dosen yang statusnya adalah ASN, ya. Entah mereka bekerja di universitas-universitas swasta ataupun yang bekerja di universitas-universitas negeri, ya. Kalau yang dari UI, ya, kebetulan saya alumni UI, jadi saya tanya-tanya sama teman-teman dosen UI, gimana teman-teman di UI itu dosen-dosennya itu kena nggak persoalan tukin? Oh, kita enggak mas. Kenapa enggak? Karena kita itu dosennya, income-nya ada juga kategori yang disebut dengan remunerasi, ya. Jadi dari remunerasi itu kita tidak akan tergantung pada tunjangan kinerja atau tukin, ya. Tapi tergantung pada misalnya apa pangkat fungsional mereka dan kemudian otomatis berapa tunjangan sebagai pegawai negeri dan kemudian tunjangan juga sebagai misalnya asisten profesor ataupun profesor, ya, atau kemudian juga dosen yang sudah pada tahapan cukup tinggi. Jadi boleh dikatakan tidak ada masalah, tapi tetap saja mereka boleh dikatakan pendapatannya itu terbatas kalau mereka tidak memiliki kegiatan-kegiatan sampingan, ya. Saya seperti dulu waktu saya masih menjadi peneliti di LIPI, saya juga masih punya sampingan, ya. Saya mengajar di UI pada malam hari misalnya kan, atau kemudian saya juga masih mengajar di Unpad, ya, khususnya pada Jumat, Sabtu, Minggu, gitu kan, supaya saya tidak melanggar misalnya korupsi waktu, ya, tapi pada saat yang sama saya juga akan tetap mendapatkan income tambahan untuk menghidupi keluarga saya. Nah, sekali lagi mohon Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Bapak Presiden Prabowo Subianto pikirkan lagi bagian mana yang memang benar-benar bisa dipotong dan bagian mana yang benar-benar bisa dipikirkan agar yang namanya keadilan bagi pegawai negeri sipil, keadilan bagi rakyat kecil, keadilan bagi juga mereka-mereka yang bergerak di dalam UMKM, ya, supaya mereka juga tetap bisa mendapatkan share dari anggaran yang dimiliki oleh negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Bukan kemudian gebiah uyah main potong dan akibatnya yang namanya negara boleh dikatakan seperti bebek lumpuh yang tidak bisa menyelaksanakan kegiatan-kegiatannya secara baik, ya. Sementara mereka yang juga bekerja di pemerintahan itu juga tidak tahu pasti berapa income bulanan mereka setelah banyak pemotongan dan juga mengakibatkan misalnya pendapatan bulanan mereka menjadi sangat berkurang dan ini mempengaruhi daya beli, ya, kalangan pegawai kita dan ingin tentunya akan juga menyebabkan pembelian oleh mereka-mereka yang selama ini bekerja di kalangan pemerintahan itu akan berkurang drastis. Tentunya akan terjadi hal-hal yang amat menakutkan di Republik ini dari sisi yang namanya penghematan negara yang sangat besar-besaran tersebut. Kalau kegiatan-kegiatan kesenian, misalnya tari-tarian dan juga musik pada saat pembukaan acara di departemen pemerintahan dan juga lembaga-lembaga negara ditiadakan, bagaimana nasib para seniman-seniman tari kita, seniman-seniman musik kita, seniman-seniman macam-macam kita, ya, yang selama ini menjadi orang-orang yang benar-benar bisa hidup dari kegiatan-kegiatan yang terjadi di pemerintahan, baik itu di lembaga negara, badan negara, ataupun kementerian-kementerian negara. Berikan pendapat Anda.